Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah Gizi dan Produktivitas Kerja. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita akan mengkaji tentang kebutuhan cairan pada pekerja. Ya, kebutuhan cairan pada pekerja ini salah satu kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh eh, baik itu oleh pekerja maupun dari pihak perusahaan sebagai penyelenggara usaha. Nah, fungsi air atau cairan bagi pekerja ini sangat penting. Yang pertama sebagai pelarut mengatur sistem keseimbangan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita mengalami kekurangan cairan, maka keseimbangan sistem di dalam tubuh akan terganggu dan akan mengakibatkan berbagai macam malfungsi organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, air diperoleh dari cairan, makanan, dan proses metabolisme di dalam tubuh. Ya, bisa dari minum, bisa dari asupan makanan, maupun dari proses metabolisme tubuh kita ya. Nah, kemudian air merupakan unsur yang paling banyak diperlukan oleh tubuh kita, yaitu 60% dari berat badan manusia ini terdiri dari air. Ini berdasarkan DPS RI tahun 2009 ya. Di mana mengapa tadi saya bilang air menjadi sangat penting karena memang 60% kebutuhan dari tubuh kita ini atau 60% dari berat badan tubuh kita itu adalah air atau cairan. Jadi kalau kita mengalami kekurangan cairan, bisa dibayangkan eh, bagaimana terganggunya unsur ataupun sistem keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau digambarkan seperti ini, air itu 83% ada di otak, kemudian dibutuhkan oleh jantung, kemudian diperlukan oleh ginjal ya, kemudian di paru-paru kalau ginjal tadi 83%, kalau untuk paru-paru itu sebanyak 85%, untuk mata 95%, hati 75%, dan untuk otot-otot tubuh kita itu di 75%. Nah, kalau untuk darah ini bahkan mencapai 94% adalah cairan. Ya, makanya memang kebutuhan cairan ini menjadi hal yang paling mendasar bagi pekerja, terutama bagi pekerja yang bekerja di tempat yang bersuhu tinggi atau terkena matahari secara langsung. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan cairan ini, pengaruh lingkungan kerja ini sangat tinggi sekali ya terhadap kebutuhan cairan yang sangat berpengaruh terhadap konsumsi air minum kita. Nah, pengaruh lingkungan kerja yang panas dan ataupun jenis pekerjaan yang berat ini membutuhkan minum lebih dari 2,8 liter per harinya. Nah, jika pekerjaan ini dilakukan di tempat yang bersuhu tinggi atau terpapar sinar matahari secara langsung, maka ini sangat banyak sekali membutuhkan air minum, yaitu harusnya lebih dari 2,8 liter per harinya. Nah, itu. Nah, termasuk juga jenis pekerjaan yang kategorinya berat atau yang membutuhkan kekuatan otot lebih besar, maka dia membutuhkan air minum lebih banyak, yaitu 2,8 liter per hari. Nah, untuk jenis pekerjaan ringan atau pekerjaan dengan suhu yang tidak panas, ini membutuhkan minum sebesar 1,9 liter per harinya. Nah, beda kurang lebih 1 liter dari yang pekerjaan panas atau pekerjaan yang berat. Nah, rata-rata asupan cairan yang diperoleh tubuh dari minuman yaitu sebesar 1.400 mili, makanan 700 mili, oksidasi makanan ini 200 mili. Jadi yang paling besar adalah dari minuman, dari asupan minuman, terutama kebutuhan akan air mineral atau air putih ya. Nah, rata-rata pengeluaran cairan oleh tubuh per hari yaitu buang air kecil atau BAK sebesar 1.400 mili, buang air besar 1.100 mili, respirasi dari kulit atau keringat 100 mili, kehilangan cairan yang tidak terlihat melalui kulit saluran nafas itu 700 mili. Nah, kalau di total itu, maka pengeluaran cairan kita per harinya mencapai 2.300 miligram. Artinya sangat tinggi. Nah, sehingga memang kebutuhan minum kita perlu diperhatikan juga tadi saya bilang
tergantung dari jenis pekerjaan ataupun dari lingkungan kerja yang ada di tempat kerja kita. Nah, selanjutnya untuk rumus untuk menghitung kebutuhan cairan per hari. Nah, di sini. Nah, kebutuhan cairan adalah sekitar 1 ml untuk setiap kilokalori kebutuhan energi tubuh. Dengan rumus ini, maka bekerja dengan kebutuhan energi A kilokalori akan memerlukan cairan 1 kali A kilokalori sama dengan B miligram per liter atau sekitar 2 liter cairan per harinya. Nah, untuk 10 kg pertama berat badan membutuhkan 1 liter cairan. 10 kg kedua berat badan butuh 500 mg cairan. Nah, sisanya setiap kilogram berat badan membutuhkan 20 mg cairan yang ada di tubuh kita. Ini berdasarkan usia KUS tahun 2010. Ya, untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat pada video tutorial berikut ini. Nah, ini berikut adalah tutorial tata cara dalam menghitung kebutuhan cairan pada orang dewasa. Nah, ya untuk lebih memahami lagi kita bisa lihat berdasarkan tutorial berikut ini ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana cara menghitung kebutuhan cairan tubuh. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung cairan tubuh kita? Oke, baik. Ini untuk menghitung kebutuhan cairan tubuh ada beberapa rumus yaitu, nah ini rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk orang dewasa. Berat badan 10 kg pertama itu kita jadikan 1000 cc. Berat badan 10 kg kedua kita jadikan 500 cc. Sisa berat badan itu 20 cc dikali sisa berat badan kita. Nah, maksudnya gini, 10 kg dari berat badan pertama dari tubuh kita, kita beri nilai 1000 cc. Selanjutnya, untuk 10 kg kedua dari berat badan yang akan diukur, kita beri nilai 500 cc. Sisa berat badan yang masih ada, kita kalikan dengan 20 cc. Sisa kalikan 20 cc kita. Hasilnya, total dari itu kita jumlahkan semua. Berapa total jumlahnya? Misalnya 1.500 ditambah sisa berat badan dikali 20 cc, semuanya totalnya kita jumlahkan. Oke, kita mulai dari contoh berikut ini. Nah, oke, sebagai contoh penghitungan, misalnya diketahui berat badan 40 kg. Kebutuhan cairan per harinya berapa? Nah, ini kita gunakan rumus tadi untuk orang dewasa ya. Nah, di sini berat badan pertamanya 10 kg pertama kita jadikan 1000 cc. Berat badan kedua kita jadikan 500 cc. Itu berarti antara 1 dan 2 sudah diambil 20 kg, berarti sisa 20 kg lagi. Ya. Dan 10 kg pertama 1000, 10 kg kedua 500. Jadi sisa 20 kg dari total 40 kg berat badannya. Nah, jadi 20 kg berat badan dikalikan 20 cc jadi 400 cc. Nah, total ini langsung kita jumlahkan. Berapa? 0,0091. Jadi total per hari yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang berat badannya 40 kg per hari membutuhkan air sekitar 1,9 liter. Nah, untuk selanjutnya misalnya berat badan seseorang 60 kg berat badan. Ditanya kebutuhan cairan per hari.
Berat badan 10 kg pertama itu kita langsung buat 1000 cc. Berat badan kedua kita langsungkan 500. Nah, sisa berat badan adalah berarti sudah dikurang 10 jadi dikurang 20. Berarti 60 dikurang 20 sisa 40 kg. Jadi 40 dikali 20 cc sama dengan 800. Ya, jadi kita jumlahkan ini total. 005 tambah 8 adalah 13. Jadi total semuanya 2.300 atau 2,3 liter per harinya. Nah, seperti itu dalam pengukuran untuk dewasa. Nah, kalau untuk rumus anak, kebutuhan cairan untuk tubuh anak ya seperti ini. Ya, itu untuk tadi sebagai gambaran saja terkait dengan kebutuhan cairan pada anak. Nah, hasil perhitungannya tadi seperti itu ya, cara menghitungnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kebutuhan gizi pekerja dari berbagai macam lingkungan kerja kita? Nah, pemenuhan gizi kerja selama bekerja merupakan bentuk penerapan syarat keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan bekerja. Nah, gizi merupakan salah satu aspek kesehatan kerja yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Kebutuhan gizi terutama energi dipengaruhi oleh usia, ukuran tubuh, jenis kelamin. Nah, faktor lain yang menentukan kebutuhan gizi yaitu jenis pekerjaan, aktivitas yang dibutuhkan sehari-hari, keadaan fisiologis kita. Nah, keadaan khusus seperti pada pemulihan kesehatan dan anemia, keadaan lingkungan kerja. Nah, faktor tersebut di atas harus dipengaruhi oleh dasar perhitungan besaran energi, komposisi zat gizi, dan menu yang dikonsumsi oleh pekerja. Nah, faktor risiko lingkungan kerja yang menentukan pengaruh terhadap gizi kerja. Nah, yang pertama suhu nih, tempat kerja yang suhunya sangat tinggi akan terjadi penguapan yang tinggi sehingga pekerja mengeluarkan banyak keringat, banyak cairan tadi ya. Karenanya perlu diperhatikan kebutuhan air dan mineral sebagai pengganti cairan yang keluar dari dalam tubuh kita. Nah, untuk mencegah dehidrasi atau kekeringan disarankan atau kekurangan cairan tadi disarankan untuk minum air dan konsumsi sayur dan buah yang cukup. Ya, terus faktor risiko yang kedua adalah pengaruh bahan kimia. Nah, bahan kimia tentu dapat mengakibatkan keracunan yang kronis. Akibatnya mengakibatkan menurunnya nafsu makan, terganggunya metabolisme tubuh, dan gangguan fungsi pencernaan sehingga menurunkan berat badan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tambahan zat gizi. Hal ini terjadi pada pekerja yang mengalami gangguan psikologis atau gangguan terhadap mentalnya. Nah, yang ketiga, bahan radiasi mengganggu metabolisme sel sehingga diperlukan tambahan protein dan antioksidan untuk regenerasi sel-selnya. Nah, ini untuk pekerja yang terpapar dengan radiasi. Nah, selanjutnya pekerja yang terpapar ataupun berisiko terkena parasit dan mikroorganisme pada pekerja yang di daerah pertanian pertambangan sering terserang atau mengalami gangguan misalnya kecacingan yang dapat mengganggu fungsi alat pencernaan. Nah, jika orang mengalami kecacingan, maka dia bisa saja mengalami terganggu fungsi pencernaannya sehingga zat-zat gizi mengalami kekurangan karena dimakan oleh cacing tadi. Nah, sehingga dibutuhkan tambahan zat gizi atau obat cacing seperti itu. Ya, ini pengaruh terhadap lingkungan terhadap gizi kerja, terutama tadi yang pertama adalah suhu. Nah, kalau suhu ini memang sangat mempengaruhi pengeluaran cairan di dalam tubuh kita. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebutuhan cairan ini. Nah, mungkin teman-teman bisa memperdalam pembahasan kita terkait dengan kebutuhan cairan dengan mengulas kembali tadi video tentang tata cara dalam menghitung kebutuhan cairan terutama pada orang dewasa. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan gizi kerja yang berhubungan dengan kebutuhan cairan pada orang dewasa. Selanjutnya kita
untuk memperdalam materi, kita masuk ke dalam sesi latihan di tugas kelas kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.